Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursia Mayuningsi dari kelas 18DD NPM CG 1811202127. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Etika Public Relation dengan dosen pengampu Azan Desar Deriansa SIKOM MIKOM. Di sini saya akan membahas bagian 2 etika dan praktisi dari buku Etika Public Relation, Panduan Praktik Terbaik dari Patricia J. Parsons. Di dalam buku Etika Public Relation bagian 2 etika dan praktisi itu di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tahapan untuk mendapatkan respect, dan yang kedua itu ada yang baik, yang jelek, dan yang hampir buruk, kode-kode etik. Dan yang ketiga itu ada seks praktisi PR, berstatus lajang atau tidak, sebuah konflik penting. Dan yang paling terakhir itu ada Anda melawan dunia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu laeta, yakni bentuk jamak dari ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan mores dalam bentuk jamak yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Dan yang kedua itu ada peran etika dalam PR. Dalam menunjang peran sentralnya sebagai penghubung di antara perusahaan dengan publik, baik dalam perspektif internal untuk membangun suasana kerja kondusif dengan tingginya kepedulian, kesadaran, dan rasa memiliki di antara karyawan, maupun dalam perspektif eksternal untuk membangun hubungan perusahaan dengan publik dan citra perusahaan yang baik. Diperlukan kualifikasi personil public relation yang tinggi. Selain memenuhi kualifikasi umum berupa syarat kepribadian, syarat fisik, syarat mental, syarat karakter, dan syarat sosial, diperlukan sikap dan perilaku etis yang tinggi, baik untuk membentuk personifikasi, penentuan role model, maupun perusahaan. Kode etik profesi PR di Indonesia yaitu lebih dikenal sebagai APPRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia, memiliki 17 pasal. Pasal yang pertama itu norma-norma perilaku profesi, pasal yang kedua menyebarluaskan informasi, pasal yang ketiga media komunikasi, pasal yang keempat kepentingan yang tersembunyi, pasal yang kelima itu informasi rahasia, pasal yang keenam pertentangan kepentingan, pasal yang ketujuh sumber-sumber pembayaran, pasal ke-8 memberikan kepentingan keuangan, pasal ke-9 menumpang tindih pekerjaan anggota lain, pasal ke-10 imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum, pasal ke-11 imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum, pasal ke-12 mengkayakan anggota parlemen, pasal 13 mencemarkan anggota-anggota lain, pasal yang ke-14 instruksi atau perintah pihak-pihak lain, pasal ke-15 nama baik profesi, pasal ke-16 menjunjung tinggi kode etik, dan pasal yang terakhir itu ada profesi lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.